bincang-bincang dengan salah satu juru kunci, dan kebetulan beliau juga adalah neneknya salah satu korban di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasra Malasalang, tinggal di Desa Betau, khususnya Dusun Karabosi. Saya selaku pemelihara di sini, kasihan karena saya punya nenek korban di sini, bapaknya ibuku, satu-satunya baru satu anaknya, itulah ibu saya. Saya lah dilahirkan sama Siti, namanya bapaknya Laide. Di sinilah ditembak kasihan, masih kecil itu ibu dulu. Dialah yang ambil tanah ditimbun, karena dulu di sini tidak ada dimandikan, tidak ada diapa-apakan waktu ditembak korban 45 langsung. Karena ada penggalian karbau dulu, itulah di situ ditumpuk Pak, ditumpuk orang, ditumpuk jadi perempuan semua. Karena dia ibuku cerita, sekarang ibuku juga sudah meninggal, tinggal saya. Dia cerita saya itu sedih sekali, makanya saya selalu pergi siarangi nenek saya di sini, bapaknya ibuku. Karena dialah yang kerja dulu, diambil tanah, ditimbun, ditumpuk orang mati Bu di sini. Iya. Korban 45 dulu. Itulah dikatakan Karabosi, lapangan Karabosi di Makassar. Di sinilah asal mulanya, diambil tanahnya, dibawa ke Makassar karena kota provinsi, disitulah namanya lapangan Karabosi. Padahal inilah induknya namanya Karabosi. Iya. Jadi minta tolong saya diperhatikan, mudah-mudahan nanti sampai di pusat provinsi supaya dia lihat bagaimana situasinya di sini, bisa berkembang ke siapa yang bisa kegiatan di sini, anak cucunya bisa dikembangkan. Mudah-mudahan saya minta tolong Ibu, minta tolong sama sekali. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini kan Karabosi Link ini, jadi asal mulanya itu tanahnya di sini diambil di sini ke Makassar. Ke Makassar, iya. Tanahnya, tanah Pak Bau nanasa ini di OG Bu, tanah Pak Bau. Dipindahkan di Makassar. Iya. Jadi ini ceritanya Pak, satu tempat begini, ini berapa orang di dalamnya? Biasa itu satu lubang ada, itu pasuknya sama ibu bapak nenekku. 8 orang itu ditumpuk-tumpuk begini, 8 orang di situ satu lubang. Iya, satu lubang, 8. Ada kan banyak, ada yang 5 lubang jadi satu batu lingkar itu. Iya, karena kan lubang karbau bukan digalikan, tidak. Cuma lubang alempung tedong. Ya naro ya itaro ni koron apa ya tanah itimpun kasih apa mitau konan reasu. Jadi ceritanya ini menurut keterangannya juru kunci sekaligus korban korban salah satu korban 45 di sini. Jadi ini pada zaman itu tidak sengaja maksudnya digali, hanya karena ada bekas penggalian karbau, penggalian karbau di sini. Akhirnya disitulah ditumpuk manusia ini, diambilkan tanah, ditimbun. Iya. Tapi menurut cerita Pak, berapa keseluruhan yang sempat meninggal di sini? Kalau menurut cerita, kalau enggak salah 40-an, ada yang di luar enggak tahu berapa itu. Iya. 40-an. Menurut sejarahnya Pak Siap, maksudnya ini apa sebabnya sampai diincar? Dieksekusi begini dulu. Ya tahun berapa itu Pak mulai maksudnya zaman Belanda kah, zaman Jepang? Zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Zaman Belanda. Mungkin termasuk pejuang-pejuang tidak. Karena kalau menurut sejarah dulu orang di sini Bu, karena tidak tahu bahasa Indonesia, orang Belanda itu mengatakan karena orang petani di sini kebetulan ada sawahnya, dia bilang mana semua laki-laki di sini. Orang Bugis tidak tahu bahasa Indonesia bilang like mambo. Dia katakan mambo itu kan padi mampu AC. Bilang mana semua, bilang pergi semua mambo, perampok semua ini. Padahal bukan dimaksud begitu, perampok mambo. Hanya pergi padi Pak. Iya. Jadi orang jahat semua ini. Jadi ada orang bersejarah di sini, namanya itu saudaranya bapaknya itu Cepita. Jangan 2 orang di sini, dia tidak mampan kalau ditembak Pak. Ditembak pokoknya
Kan diancam itu katanya karena ibu bilang saya itu udah bapakku diancam bilang kalau ada yang melawan salah satu istrinya, anaknya saya tembak. Tapi kalau tidak melawan kamu saja ditembak. Kan dijejir Pak 1, 2, 3. Dan ada itu 27 tembakan kalau tidak salah itu namanya Mbok Oming, kecil orangnya tapi sudah tua. Bilang kasih keluar ini, tidak ada yang ngurus Maya kalau ditembak sama laki-lakinya. Jadi ada yang satu bantu mama aku dulu itu namanya Mbok Oming. Orang orang lokal-lokal. Itu tembakannya 27 bilang kasih keluar ini. Kalau itu namanya bapaknya Sepi Tajang, pokoknya tidak ada mau kok apa suruh bang ke mulutnya baru dikasih begini penuh dimuntahkan lagi ada itu. Jadi sejarahnya. Sampai bagaimana itu Pak? Disuruh saja kasih lepas tali baru suruh cekik lehernya baru meninggal. Udah cekik sendiri. Iya, cekik sendiri. Iya. Baru meninggal kasihan. Tapi ini Pak setiap tahun apakah diperingati atau bagaimana? Jarang. Kalau dulu itu pernah itu waktu saya datang tahun 85 sampai 90 itu Pak Saripolo jadi Bupati Sidrap itu sering didadakan acara di sini. Oh, Dia tapi selama ini beberapa lagi bupati yang enggak pernah lagi. Enggak pernah Iya, diperingati. diperingati. Jadi harapan Bapak ke depan kaitan dengan situasi ini bagaimana? Tolong artinya dibantu dengan memelihara bagaimana caranya bisa anak cucunya supaya gembira kalau datang, apakah dibuatkan tanda-tanda bahwa ini sejarah sebenarnya. Ini sejarah sebenarnya. Ya. Supaya kalau anak cucunya itu tidak tahu bahwa ada saya punya dari Karabosi, kalau ada kegiatan pasti datang Pak. Kalau begini kamu telah tidak datang karena terurus. Memang betul. Jadi harapan Bapak ini sekaligus guru kunci di pemakaman ini sekaligus korban dari orang tuanya. Yang pertama itu pemerintah provinsi atau pusat agar sekiranya memperingati setiap tahunnya. Supaya anak cucu dari korban 45 ini 445 ya? Ya 45. Bisa mengetahui sejarahnya, bagaimana sejarahnya ini karena sungguh miris sejarah ini karena miscommunication, karena tidak tahu pakai bahasa Indonesia. Akhirnya terjadi korban seperti ini. Jadi supaya ada juga motivasinya anak-anak zaman sekarang supaya berbahasa Indonesia yang bagus dan benar. Jadi itu tujuannya supaya setiap tahunnya ini diperingati dan harapan keduanya itu semoga provinsi dengan daerah bisa memperhatikan agar sekiranya ini dibangunlah, jadi dikasih di semen dan ini sangat miris kita melihatnya hanya seperti ini, padahal ini sejarah yang besar di Sulawesi Selatan. Betul. Karena sampai cikal bakalnya itu diambil ikon di provinsi, yaitu lapangan Karabosiling. Jadi harapan kami, harapan Bapak ini mudah-mudahan dengan adanya The Family Wahudi mengangkat sejarah ini bisa melihat para pemerintah di pusat maupun di provinsi dan kabupaten bisa diperhatikan kembali ini karena kasihan akan hilang punah seperti ini. Padahal ini sejarah besar di Sulawesi Selatan. Ini akan hilang sejarah ini kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini. Ada lagi dulu yang ngurus Ibu. Namanya itu Bapak Lasasu di Tanduk Tedong, anggota Petrang, Pak Biding. Katanya semua itu anak cucu ada bantuan dari Belanda untuk bantuan dari cucunya, bahkan kita bayar kasih 600.000 satu orang, berapa orang itu ditipu juga itu namanya Lasasu. Sampai sekarang sudah beberapa tahun yang lalu belum ada apa-apanya sampai sekarang. Bilang tolong dikasih ini semua itu anak cucunya itu yang meninggal ada bantuannya dari luar katanya.
Tapi sekarang tidak ada apa-apanya. Iya. Ya, mungkin jadi bagaimana harapannya Bapak yang itu tadi ya kita sudah sampaikan. Terus kami juga the family Wahudin juga Kuningan sebagai penyambung untuk mengangkat sejarah ini, tujuannya supaya sejarah ini tidak hilang dan tidak punah seperti ini. Iya. Itu saja. Ya, mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.